Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Like. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Selamat kemarin Wira. iya, saya kemarin WA jenengan, lama sekali balesnya. Mau ketemu jenengan itu kok susah sekali kayak Pak. Iya Bu, kemarin itu saya lagi banyak kegiatan ke dinas Bu. Iya, Kemarin ngurus itu loh Bu, kegiatan kesehatan kegiatan. jadi Banyak ketuanya gitu Pak. viralnya. Mana Ya, tetap semangat pokoknya Pak Like. Gini Pak Like, jenengan kan termasuk senior, banyak pengalaman. Ini saya mau curhat sedikit, ada permasalahan dengan murid saya. Semoga dengan ketemu jenengan saya dapat pencerahan nggih. Gini, murid saya itu ada beberapa orang di kelas saya itu, masuknya itu ogah-ogahan gitu Pak. Aslinya pinter anaknya pinter tapi masuknya ogah-ogahan dan yang susahnya itu orang tuanya itu kesannya mendukung. Jadi maaf, kayak, izin sakit itu gampang gitu loh Pak, izin sakit gampang, orang tuanya itu gampang saja ngizinin anaknya sakit gitu. Padahal saya sudah bilang, sakit lebih dari 3 hari harus pakai surat dokter. Kan eman-eman Pak Like, anaknya pinter, tapi anaknya nggak mau sekolah aktif itu orang tuanya kok dukung, nggak kayak kita dulu mungkin Pak Like, kalau kita nggak berangkat dulu orang tuanya terus digebir banyu apa dikebyuk gitu ya. Ini terus iya. bagaimana untuk kita dengan orang tua dan siswa agar anak-anak itu lebih termotivasi. Pripun nggih enaknya kalau seperti itu? Saya kadang dilema, saya panggil juga belum ada perubahan orang tuanya, anaknya sendiri saya tegur juga masih sama, masih sering izin ngoten, Pak. Padahal anaknya pinter, ada 2 anak itu. Pripun untuk ngatasi anak-anak seperti itu kira-kira nggih, Pak? Eh, untuk Vira sendiri nih tujuannya untuk apa tuh Bu? Dalam artian pertemuan kali ini kita ini untuk apa? Untuk mencari solusi, Pak. Saya Oh, ketemu jenengan tuh kira-kira untuk mencari solusi yang terbaik, langkah yang terbaik dari langkah-langkah yang sudah saya buat ternyata belum maksimal, Pak Like. oh, Anak-anak itu masih saja ya izin-izin seenaknya sendiri dan orang tua juga masih kurang greget, Pak Like. Makanya saya ngajak jenengan sharing ini kira-kira kalau ada ide yang bisa saya terapkan agar lebih baik, anak-anak tadi lebih rajin masuknya. Mungkin, Bu Ika, sudah ada anu, pembentukan paguyuban orang tua wali? Sampun, nggih, Pak, Sudah kan? sudah ada Ya paguyuban, dinasti berarti nggih? Oh, nggih. nah, sejauh mana mungkin Bu Ika sudah berkoordinasi dengan orang tuanya itu? Kalau mengkoordinasi itu dengan WA paguyuban grup itu saya sudah sering share, Pak, bahwa anak-anak itu kalau masuk, termasuk apa ya, tanpa izin itu nanti juga akan berpengaruh terhadap, eee, nilai disiplin seperti itu. Sudah saya Nggih, tahu, bahkan untuk anak-anak yang tertentu yang sering sekali bahkan anak-anak itu seperti ini Pak Liko, bisa dititeni 1 minggu itu kalau nggak 1 kali, ya 2 kali, padahal anaknya pintar. Itu orang tuanya saya WA, "Bisa ketemu saya Bu," seperti itu, ketemu tapi alasannya ya masih masih sama Pak Liko, sama anaknya pusing. Kalau cuman pusing kan harus dicari penyelesaian, tapi cuman iya, anaknya kudu kesel Bu, ngoten. iya, Seperti itu. nggih. Eee, kira-kira hambatan apa sih Bu yang dialami oleh Bu Ika nggih dalam artian untuk berkoordinasi kepada orang tua, kemudian, memotivasi anak itu hambatan apa tuh yang Bu Ika hadapi saat ini? Seperti apa? Hambatan yang saya rasakan saat ini, memang koordinasi dengan orang tua untuk sekolah saya sulit Pak Liga. Kenapa? Karena Iya, maaf, orang tua di sekolah saya itu menengah ke bawah. Jadi pasrah bongkokan sama gurune. Pasrah iya, bongkokan kadang anak-anak itu wayahe berangkat sekolah, bapak ibunya itu sudah kerja. Nuwun iya, sewu jualan cilor, jualan cimol, kan jamnya jam anak sekolah juga. iya, Hambatannya koordinasi mungkin Pak itu Pak, dengan orang tua dan orang tuanya mungkin, dengan greget anaknya belajar itu masih kurang disupport gitu Pak Liko. iya, iya. Jadi memang iya sih Bu, kebanyakan memang
anak-anak kita itu memang orang tuanya kan memang rata-rata itu kan wirausaha atau petani. Kadang dari Nggih, pagi itu sudah intinya betul. dikasih sarapan, uang saku, udah tahunya Udah, anaknya nggih. sekolah, nggih. Karena sudah tahunya pakai seragam dan sebagainya. Mungkin begitu nggih. Hambatannya karena kurang pemantauan dari orang tua juga mungkin Bu nggih. Akhirnya anak itu seperti kayak dimanja mungkin. Iya, Seperti itu mungkin ya tadi akhirnya anak bisa izin dan sebagainya. Nah, mungkin eh, bisa untuk meningkatkan Bu koordinasi dengan orang tua tidak hanya WA nggih, tidak hanya WA dari jenengan ke orang tua, tapi bagaimana sesekali itu orang tua dihadirkan ke sekolah Bu. Jadi nanti kita semua bisa saja. ditemukan antara anak dan orang tuanya biar kita sama-sama jelas. Nah, untuk rencana tindak lanjut berikutnya, kalau sudah kita tahu keadaan seperti itu nanti kira-kira rencana apa Bu yang ingin Bu Ika terapkan untuk tadi mengatasi Anak-anak katakanlah tadi nggih. hambatan tadi? Eee, rencana ke depannya mungkin, lebih berkoordinasi lagi Pak dengan orang tua. Karena Mhm, pokoknya kan dari rumah nggih lek saya bilang, walaupun saya mengingatkan, walaupun bu gurunya mengingatkan, tapi kalau dari rumahnya mungkin kurang support, anak-anak akan seperti itu mungkin Pak Liko. Beda dengan kita dulu mungkin saya bilang kalau saya berefleksi dengan kita dulu, kalau kita berangkat kok cuman berangkat sih Pak, bangun siang saja sudah dikebyuk sapu toh sama orang tua kita dulu. betul, Iya, sudah digebyur air sama, itu apa itu, ciduk itu ya. Kalau anak sekarang betul. kayaknya mungkin koordinasi dengan orang tua harus saya tingkatkan Pak. Nah, iya, Lebih mungkin menggiatkan paguyuban atau mungkin saya datangkan ke sekolah untuk yang anak-anak yang tertentu itu untuk memberikan semangat pada orang tua tentang pentingnya pendidikan, mungkin seperti itu, Pak. iya Bu, oke. Nah memang, benar Bu, kesadaran untuk apa itu ya, sekolah itu memang yang paling dasar adalah dari keluarga. Jadi kalau nanti Betul, dari keluarga itu kurang perhatian atau kurang memperhatikan, proses pendidikan anaknya, ya akibatnya nanti bermacam-macam. Kadang anak itu jadi males, atau mungkin memang ada permasalahan di keluarga, mungkin ya itu yang harus kita gali. Dengan apa tadi ya, betul seperti yang kita lakukan, berkoordinasi dengan orang tua lebih intens, jadi biar iya, tahu, apakah mungkin itu memang orang tua yang kurang perhatian atau mungkin, apa, eee, anak sendiri itu ada masalah di keluarganya. Karena sekarang itu tidak menutup kemungkinan itu kadang antara orang tua dan anak itu kurang sinkron, dalam artian kurang harmonis lah Bu di keluarga. itu Itu juga sebenarnya juga hampir seperti itu, Pak Liko, mungkin nuwun sewu, beberapa murid saya itu ada nuwun sewu anak yang broken home, tapi alhamdulillah yang anak-anak itu enggak sebenarnya, hanya satu anak, Pak. Satu anak itu memang nuwun sewu, penanganannya memang agak sulit saya. Sampai oh, mungkin dengan Pak Liken seperti ini saya sharing, dengan kepala sekolah saya juga sharing karena dia seperti putus asa mungkin, Pak. Jadi belajarnya itu ogah-ogahan, nah, berangkatnya ogah-ogahan. oke. Jadi mungkin tadi Bung ya beberapa yang informasi yang sudah kita dapat itu nanti diperdalam lagi karena Nggih, memang, eee, broken home itu efeknya luar biasa Bu untuk anak-anak kita Bu. iya, Karena mungkin dia merasa, yang menjadi pedoman atau pegangan dalam hidupnya, yang menjadi pendampingnya itu, betul. bermasalah, akhirnya dia merasa itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa melakukan apa, pendekatan kepada anak. Nah, mungkin sejauh mana Bu Ika untuk apa yang sudah Bu Ika lakukan dalam koordinasi dengan anak, Bu? Mungkin sudah adakah konseling-konseling secara pribadi atau gimana dengan anak? Sampun, Pak. Untuk tindakan-tindakan saya konseling dengan anak, saya panggil, saya ajak ngobrol. Kadang kalau saya sudah, bingung, saya mungkin sharing dengan kepala sekolah, sampai saya hubungi jenengan seperti ini karena saya pengen ada sharing dengan pihak lain, mungkin bisa memberikan pencerahan agar anak-anak yang, tadi kurang semangat dalam masuk sekolah bisa lebih semangat lagi, seperti Oh, itu, Pak. itu kalau nggak salah nama anaknya si Amel itu, Bu, ya? Nah Iya, nah, itu di jam olahraga pun sama itu, Bu. Jam saya olahraga itu kadang emang anak ini, tapi mungkin kalau praktek beda, Bu, ya. Kan praktek mungkin beda di anak-anak itu kan nggih, Pak.
agak Kalau menyenangkan dengan bisa tapi iya, pelajaran olahraga menyenangkan dia masuk malah. tapi kalau di kelas mungkin agak anu nggih sempet ada informasi itu Bu, kemarin dari teman yang lain itu sama. Loh anak ini tuh jarang masuk tapi kok di jam olahraga itu mesti kok sering masuk. Rajin, iya, Nah kan bingung toh, Pak. Di jam nah pelajaran itu. saya masuknya itu susah, tapi ketika ada jam olahraga itu pasti dia masuk, ada jadwal olahraga. Jadi gimana ngoten lho, Pak. Nggih. Nah mungkin tadi Bu, dengan jam olahraga itu mungkin anak bisa, mengeluarkan ekspresinya dalam artian itu unek-unek, rasa penat di dalamnya dengan aktivitas gerak tadi mungkin, nggih. Nggih. Mungkin seperti itu, nggih nggih. Terus untuk selanjutnya, komitmen Bu Ika gimana? Ya, Agar saya akan ini berusaha untuk, berkomitmen untuk tetap menjalin hubungan yang lebih baik dengan wali murid, dengan anak-anak juga, Pak. Mungkin akan nggih lebih ke arah bukan hanya guru ya, nanti jadi ibu bagi mereka. Kalau bisa mereka sharing dengan saya, berkeluh kesah, mungkin di rumah nggak sempat sharing dengan orang tua, mungkin itu dulu Pak Rika. oh iya, nggih. Ya Nggih, nanti, dengan komitmen itu diterapkan, semoga nanti dengan pelan-pelan kita secara bertahap, dapat menumbuhkan motivasi kepada anak, jadi biar nanti semangat belajar anak itu tidak terganggu Ibu ya, dan nggih, biar dia belajar semangat, lebih gigih untuk belajar dan, eee, bertanggung jawab nggih, dengan apa yang sudah dilakukan karena dia sebagai, seorang murid di sekolah, yaitu tugasnya harus belajar. Nah, nggih, mungkin, nggih. itu beberapa yang dapat saya sampaikan Bu, Ya, terima jadi kasih nanti, sharing-nya Pak Rika, atas untuk waktunya. kedepannya nanti kita sambung lagi Bu nggih, bagaimana Oke, nanti, berikutnya itu dari yang sudah kita Bu Ika lakukan nanti progresnya seperti apa, nanti bisa kita diskusikan kembali di iya. lain Terima waktu kasih. gitu Bu. Iya, Oke. makasih waktunya Pak Rika. Kita ketemu Oke lagi sama-sama mungkin Bu. minggu depan ya, untuk progres anak-anak nanti kita sharing kembali yang anak-anak agak ogah-ogahan masuk tadi nanti bisa sharing lagi, apakah Nggih sudah Bu. ada kemajuan atau kita cari Heeh. jalan yang lain ya Pak. Oke Terima siap kasih Pak Bu. Rika atas Sama-sama. waktunya. Oke sama-sama Nggih, Bu, saya ucapkan iya, terima kasih kepada udah, dipercaya menjadi teman sharing nggih. nggih. Dan ya Saya sedikit banyak akan membantu karena demi juga pendidikan anak. Oke, nggih. itu. Saya kembali ke kelas ya Pak. Oke Terima Bu, siap Bu, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.